Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ana imama wa li jami'il muslimina wal muslimati ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini, di pagi Jumat, hari yang dimuliakan Allah, kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diberikan rezeki iman, rezeki Islam, rezeki kesehatan, rezeki kesempatan yang bisa kita gunakan untuk modal sebagai hamba-hamba yang beriman, yaitu untuk ibadah. Karena kita diciptakan memang untuk ibadah. Maka kalau di dalam dunia ini kita belum menemukan arti hidup kita, maka bisa dipastikan karena ibadahnya kita berkurang, ya, karena ibadah kita yang kurang. Jadi maka balik lagi, hidup kita detik per detiknya harus jadi ibadah, ya. Jadi ini menandakan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya, itu harus punya nilai ibadah, gitu ya. Tidak boleh tidak. Jadi harus ibadah. Maka pastikan semuanya punya amalan, punya niat di ibadah. Maka kalau ada orang-orang soleh itu kalau ditanya tentang masalah hidup, pasti jawabannya itu adalah amalan. Itu dari dulu mah dah biasa begitu. Coba aja ya, kalau sekarang itu kan solusi-solusi itu kebanyakan, walaupun ustadz gitu, rata-rata ngasih solusinya tuh solusi dunia gitu, atau istilahnya solusi teknis gitu. Ya, misalnya, Ustadz, rumah tangga saya begini dan begini. Ayeuna mah solusina teh oh kieu we jeung kieu gitu. Kalau zaman dulu mah enggak. Apa? Istighfar we 1000 kali sapoe saorangna gitu. Beres teh masalahna. Biasa nama. Ya, atau sholat tahajud bareng kabeh sakeluarga sabulan we kayak gitu. Jadi amalan gitu. Jadi yang ngebantu menyelesaikan masalah itu amalan, ya. Bahkan misalnya ada satu riwayah Syekh Abdul Qadir Jailani kan begitu juga ketika ditanya orang yang penuh masalah hidupnya, penuh masalah, ya, utang loba istilahnya, rumah tangga pabaliut, anak pabaliut, ketika ditanya apa, temukan saja
ya, karena itu pasti masalah kolbu, maka temukan kolbumu di 3 tempat, kan gitu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa satunya? Pertama, membaca Quran. Jadi temukan hati kita tuh dalam baca Quran. Nah, berarti dengan kata lain, orang anu di pabaliut hirupna tara maca Quran, temukan di baca Quran gitu. Makanya harus diajar baca Quran. Kan musibahnya zaman sekarang itu, musibahnya muslim ya, punya Quran tapi belum pada bisa baca Quran. Dan yang paling parahnya lagi adalah nggak mau belajar itu. Belum bisa baca Qurannya tuh tidak jadi musibah besar kalau mau belajar ya. Sekarang kan fitnahnya juga nggak mau belajar ya, tidak sadar bahwa kita tuh nggak bisa. Padahal yang namanya belajar Quran itu, membaca Quran itu tadi obat gitu. Yang kedua adalah di majelis zikir, solusi hidup itu ya. Nah, berapa kali kita berzikir, berapa lama kita berzikir sehari semalam, atau menghadiri majelis-majelis zikir ya, terutama majelis zikir yang paling utama itu ya selepas sholat. Makanya minimal kita berzikir tuh selepas sholat tuh jangan lepas, walaupun cuma istighfar 3 kali gitu ya. Jadi jangan lupakan satu ya, kalaupun rusuhan istighfar 3 kali itu mau menit itu liu ya, seberapa detik ya gitu. Kemudian silakan berzikir sambil jalan, berzikir sambil karena motor, berzikir sambil ke pasar tuh nular rusuh ke pasar misalnya, silakan berzikir sambil adonan bala-bala, nesok dagang bala-bala itu terusan mah silakan setelah sholat tuh ya, di majelis zikir. Kemudian yang ketiga solusinya itu adalah di sepertiga malam ya, sepertiga malam. Sepertiga malam itu kalau kira-kira di kita itu, kalau pakai konkret hitungan malam ya, malam itu habis maghrib sampai subuh, sampai fajar itu malam masuknya. Jadi masuk maghrib sampai fajar, kita hitung tuh maghrib masuk jam berapa? Jam 6 lah ya kira-kira ya, jam 6. Subuh jam berapa? Jam setengah 5. Nah berarti itulah malam. Berarti tinggal bagi tilu, seberapa jam berarti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 setengah ya, 11 itu 10 setengah 10 setengah atau 10 setengah, berarti sepertiganya teh kira-kira di jam 2 sampai subuh, jam 2 sampai subuh 3 jam ya tuh, 3 jam tuh, di jam 2 sampai subuhnya atau minimal jam 4. Nah itulah kita menemukan solusi hidup tuh. Jam 4 kita bangun ya, seperti di Ramadan mah jam 2 geus pak-prak kata di dapur, ayeuna mah pak-prak atuh dina sajadah. Bedanya gitu. Karena kemarin tuh kan Ramadan tuh lagi ngajarin kita supaya terbiasa, tapi nya eueuh deui ayeuna mah. Berarti kita teh masih resep masak daripada sholat ya kan, masih resep nyiksikan bawang daripada istighfar gitu. Nah kita introspeksi diri nih ke kita ya. Jadi hariput hari kana dahar mah walaupun jam 4 jam setengah 4 kita sholat mah berat awak teh, memang gawena dahar kita mah gitu ya. Istighfar ya, astagfirullah ya, kita bagaimana ternyata hubud dunia keneh kita mah di Ramadan hariput hudang teh karena dek dahar, ayeuna mah halarese karena dek sholat. Berarti karena sholat teh kita teh can getol walaupun ayeuna 5 waktu. Da 5 waktu mah kewajiban, artinya eta mah standarna muslim. Standar maksudnya teh kuduna kitu gitu. Ya. Muslim 5 waktu itu standarna kuduna kitu, makanya rukun Islam namanya.
Kalau sudah lebih dari situ, barulah itu dikatakan muslim yang sudah istimewa, ya, gitu, sudah istimewa, yaitu sholat sunnahnya ditambah. Nah itu, ternyata kalau di 3 tempat itu tidak menemukan solusi, apa coba yang di garis bawahinya? Berarti hatimu rusak, gitu. Hatinya rusak. Kalau hatinya rusak, minta ke Allah ganti hati baru, gitu. Ininya rumus itu. Berarti kalau maca Quran, wah nikmatna. Majelis zikir, wah nikmatna. Hudang di sepertiga malam, wah nikmatna, wah solusina. Nggak ada kenikmatan zikir, nggak ada kenikmatan bangun malam, maka itu hatinya yang rusak. Maka minta kepada Allah untuk mengganti hati yang baru. Rusak tuh hatinya, gitu ya. Nah itu, ya. Nah itu solusi hidup. Alhamdulillah, ya, kita ini diberikan kemudahan untuk berada dalam minimal yang kedua tadi. Kalau malamnya masing-masing, kalau Ramadan kemarin bareng-bareng, ya. Kalau sekarang ya masing-masing di rumahnya, ya. Tapi minimal yang majelis ilmu, majelis dzikir itu kan ilmu juga tuh, majelis dzikir, majelis Qur'annya kita punya. Alhamdulillah, Allah kasih kesempatan, gitu ya, untuk sama-sama menemukan qalbu kita, ya. Makanya solusi hidup tuh dibaca Quran. Nah, baca Quran itu kan luar biasa, ya. Maka kalau kita akrab dengan Quran, maka Quran akan menemani kita dari dunia sampai nanti di surganya Allah, ya. Kalau kita dekat, sebagaimana dekatnya kita pada orang, kalau udah dekat itu kan pasti nolong, ngelindungin, bikin tenang. Kalau orang yang dekat begitu, ya. Nah, kalau kita dekat karena Quran, makanya tadi solusi hidup tuh ada di Quran. Rahasia-rahasia Quran pasti akan nampak kepada orang-orang yang dekat dengan Quran. Ya kalau jauh ada mual ayat, dibaca jarang, gitu ya. Nggak akan ada tuh namanya solusi di dalam Quran. Tapi semakin kita dekat, semakin kita akrab dengan Quran, maka solusi-solusi hidup itu ternyata ada di Quran, ya. Namanya juga udah dekat, kata Quran, iya solusi hidup teh. Mun aya masalah ki, iya solusina. Kalau ada apa-apa, ini solusinya, ya. Ini petunjuknya, ini jalannya. Jadi udah, namanya juga udah akrab. Ya kalau nggak pernah membacanya, ya, apalagi jauh-jauhnya adalah mengartikannya, mentadaburinya, mengkaji hukum-hukumnya, kemudian melaksanakan apa yang ada di dalam hukumnya itu, maka itu sudah lebih-lebih lagi. Nah itu salah satu kaidah menemukan solusi hidup, ya. Berarti masalahnya di dalam dunia ini sebenarnya bukan karena masalahnya gede atau masalahnya beda-beda, tapi karena salah di dalam merespon. Jadi kita ini bakalan bahagia selamanya, setiap saat apapun keadaannya bisa kalau responnya betul. Jadi yang salah itu kalau kita repot itu kalau responnya salah. Misalnya begini, ada orang kaya, kemudian kaidahnya adalah bersyukur, kemudian dia gunakan hartanya di jalan Allah, maka dia bahagia. Tapi ketika dia ditimpa kemiskinan setelah kayanya, kalau dia begitu, masih begitu, dia bakalan susah. Ada lagi responnya yang Allah ajarkan, apa? Sobar. Sobar. Bakalan baik nggak sobar bagi orang miskin? Baik sekali. Sama nikmatnya kayak orang kaya bersyukur, gitu, ya. Dan orang kaya bersyukur tuh susah, Bu, Pak. Orang kaya untuk mendermakan hartanya di jalan Allah tuh nggak mudah, seperti nggak mudahnya bersabarnya orang miskin. Jangan kira, oh saya kalau kaya bakalan begini, bakalan tenang. Enggak, bisa jadi lebih repot. Mau ke masjid-masjid acan gua kalau kaya mah, fitnahnya lebih gede, ya kan? Jadi bersyukurnya orang tenang, orang senang gitu, tidak ada musibah,
itu sama beratnya seperti orang sabar kena musibah. Kan kayak yang gampang gitu bersyukur. Hari ini saja kita kan orang tidak dikasih musibah sama Allah, tapi sudah berapa kali, berapa saat kita bersyukur hari ini kepada Allah. Kemarin kita sudah bersyukur bagaimana kepada Allah, kan lupa kita, seolah-olah nggak ada nikmat Allah kan, gitu ya. Makanya masalah hidup ini adalah tentang responnya, bukan tentang masalahnya ya. Jadi Allah itu bisa memberikan apapun pada kita, tapi responnya juga ada yang harus betul ya. Kalau kita dalam keadaan begini bersyukur kepada Allah, kalau ada musibah bersabar kan gitu. Kalau kita jadi pejabat maka amanahlah, kalau kita menjadi rakyat maka taatlah sepanjang pejabatnya baik gitu, kayak gitu. Jadi enak kan gitu, seimbang ya, seimbang. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan dulu tentang kemarin teh bacaan sholat itu sudah sampai subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini satu satu bacaan sunnah ya di dalam sholat. Jadi bacaannya sunnah, tapi kesunahannya ini itu bisa membantu kita untuk apa? Menyempurnakan yang rukun. Karena rukunnya itu apa kemarin? Rukunnya itu adalah tumaninahnya kan gitu. Jadi tumaninahnya itu adalah rukun, maka bacaannya itu membantu rukunnya gitu. Jadi rukunnya lebih sempurna ketika kita melaksanakan membaca tasbih itu dengan baik. Kan jadi tumaninahnya itu sangat kebantu. Coba misalnya rukunya itu mau tumaninah tapi temaca doa tasbih ini, itu nggak kebantu, bingung ngapain gitu ya, gitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan setelah itu, setelah ruku itu berarti apa? Sami Allah, apa itu namanya? Bismillah. Alhamdulillah. Apa namanya? Hah? Sami Allah liman hamidah ngaranna. Ini apa? Namanya apa tuh, kan ini ruku. Bangun dari ruku namanya apa? Iya. I'tidal. I'tidal ya. I'tidal, kita bahas dulu i'tidal. I'tidalnya itu rukun atau sunnah? Rukun. Berarti wajib ya. Berarti wajib yang namanya i'tidal itu. Aktivitasnya atau bacaannya yang jadi rukun? Aktivitasnya berarti gerakan tubuhnya yang jadi rukun ya. Jadi i'tidal, bangun setelah ruku, berdiri tegak begini seperti awal kita berdiri waktu awal sholat itu i'tidal itu. Jadi berdirinya tegak seperti awal kita sholat ya. Nah, di antara gerakan rukun itu, kita disunnahkan untuk membaca doa lagi ya. Apa doanya yang tadi? Sami Allahu liman hamidah ya. Sami Allah ya.
Sami Allahu liman hamidah, ya. Jadi sami Allahu liman hamidah ini secara kalimatnya itu adalah sin mim ain, sami'a itu ain, bukan hamzah, bukan sami'a gitu ya, tapi sami'a, ya. Disambungkan dengan lafaz Allah. Jadi sami Allah, ya, gitu. Sami Allahu, ya. Jadi ingat di ainnya itu sami'a, artinya mendengar, ya, mendengar. Jadi sami Allahu itu berarti Allah mendengar. Jadi sami Allah, Allah mendengar. Liman apa? Liman kan sami Allahu liman, lam mim nun, liman. Li itu nih kalau udah jeli kemarin masih ingat li itu artinya apa? Hah? Ada di lillahi misalnya kemarin. Apa artinya? Lillahi apa artinya? Bagi, bagi atau pada. Biasanya bagi atau untuk, ya. Untuk. Jadi li itu untuk. Man itu apa artinya? Hah? Man itu orang, siapa orang gitu, bagi orang lah. Kalau bahasa sederhananya gini, siapa yang gitu artinya. Maka li itu, liman itu bagi siapa yang gitu. Jadi sami Allahu, Allah mendengar, liman bagi siapa yang apa? Nah ini yangnya apa? Hamidahu, hamidahu, ha kecil, mim, dal sama ha besar, ya. Jadi juga jangan salah tuh, jangan hamidah tapi hamidahu. Jadi kalau dibaca sukun ujungnya jadi hamidah, hamidah, ya. Itu apa? Hamidah, kemarin hamidah apa artinya? Memuji, hu berarti Allah. Jadi memuji Allah atau memujinya, kalau bahasa kita tuh pakai nyah, kata ganti itu kan nyah, ya, bahasa kita. Hu itu kan kata ganti dalam bahasa Arab, dhamir, ya. Jadi hamida itu memuji, hu itu nyah, berarti memujinya. Berarti secara artinya adalah sami Allahu liman hamidah itu Allah mendengar bagi siapa yang memujinya, gitu, ya. Bagi siapa yang memuji Allah, ya, itu. Nah makanya nyambung nih ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang ngeh gak nyambungnya di mana kemarin? Kan ada subhana rabbiyal azimi saja doa itu, ada yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, betul gak? Makanya Imam Syafi'i memakainya yang bihamdihi karena nyambung dengan ucapannya tadi, sami Allahu liman hamidah. Karena awalnya kita lagi tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, kan lagi memuji itu kan. Kalau nggak ada wa bihamdi, memuji nggak? Enggak. Kalau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, nggak memuji kan? Nggak ada wa bihamdinya. Sedangkan setelah ruku itu bacaan kitanya sami Allah, bahwa Allah itu liman apa? Bagi siapa saja yang wa bihamdihi liman hamidah, bagi yang memujinya. Allah tuh mendengar bagi siapa yang memujinya. Tapi temuji pas rukuna. Betul gak? Makanya pakailah yang ada wa bihamdihi-nya, karena kita memuji, gitu, ya. Kan artinya wa bihamdihi, memuji Allah, gitu ya.
Nah, ini sambungan bagaimana kalimat ini ya. Jadi sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi siapa yang memujinya, memuji Allah ya. Jadi kalau dibaca sami Allahu ain, sami Allahu liman hamidah. Coba. Sekali lagi. Nah, di dalam kaidah fikihnya, pertama ini kan digunakan untuk pergantian rukun. Jadi fungsinya bacaan dalam pergantian rukun. Kan ruku itu rukun, i'tidal juga rukun. Maka pergantiannya ada ucapan sami Allahu liman hamidah. Ya, gitu. Kan kalau di yang lain selain untuk i'tidal kan Allahu akbar pergantiannya ya. Allahu akbar, hanya ini yang sami Allahu liman hamidah. Jadi untuk pergantian dari rukun ke rukun. Kalau yang lain tuh Allahu akbar. Kalau yang ini khusus di dalam ruku ke i'tidal itu pakai sami Allahu liman hamidah. Maka kaidah fikihnya, apapun keadaan sholat kita tetap sunnah mengucapkannya. Maksudnya apa? Mau dia makmum, mau dia imam, mau dia munfarid sendiri ya. Maka di mazhab Imam Asy-Syafi'i sami Allahu liman hamidah tetap sunnah diucapkan oleh makmum sekalipun ya, gitu. Karena sebagai ucapan apa? Pergantian gerakan. Karena kalau tidak, kita nggak ngucapin apa-apa berarti. Kan ada tuh, misalnya imamnya sami Allahu liman hamidah, langsung kitanya Rabbana lakal hamdu, misalnya kan gitu ya. Berarti kita nggak baca apa-apa, berarti si makmum, berarti hilang sunnahnya. Sunnah apanya? Sunnah yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah ya. Di mazhab lain ada yang berpendapat gitu, boleh, silahkan. Tapi kita mazhab Imam Syafi'i sami Allahu liman hamidah itu tetap sunnah diucapkan oleh makmum ya, karena tetap untuk bacaan pergantian rukun. Berarti kan kalau langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu, berarti dia nggak ngucapin, nggak kehilangan sunnah tuh. Padahal kenapa sunnah? Supaya jelas mana rukun ke rukun itu jelas. Kayak Allahu akbar kan jelas tuh jadinya pergantian antar rukun kan. Coba kalau nggak ngucapin Allahu akbar, apalagi kalau berjamaah, kan sulit tuh. Iraha rukuna, iraha sujudna, iraha duduk di antara dua sujud, kan hese gitu ya, jempe gitu. Pakai sunnah gitu ya, gitu. Apalagi kalau berjamaah, itu ya. Nah itu kaidah fikihnya tuh sami Allahu liman hamidah ya. Jadi dari bacaannya insyaallah tuh sudah ini sami Allahu ya, artinya Allah mendengar, liman bagi siapa yang hamidahu memuji Allah, memujinya ya. Kemudian tadi ininya fungsinya adalah untuk, makanya untuk mengini gerakan, makanya kita ucapkan boleh dari mana? Dari semenjak mau ke atas atau di tengah-tengahnya juga boleh ya, atau pas mau misalnya lagi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sami Allahu liman hamidah sampai tegak gitu ya, gitu. Ulah tegak heula karek ngucap gitu. Misalnya gini, dan ruku sami Allahu liman hamidah, geus beak tah mah. Geus beak waktuna. Jadi arah ininya kayak Allahu akbar aja. Allahu akbar itu kan pergantian ya. Jangan sampai geus berubah karena Allahu akbar. Harusnya dari ini aja.
akhirnya itu sampai benar-benar masuk ke rukunnya gitu. Allahu Akbar gitu ya, kayak gitu. Jangan delay, apalagi imam. Ada juga yang delay, kadang-kadang ini imam jadi nanti makmum bingung biasanya atau menjadi duluan. Jadi takbir nanti heula gerakanna paneri, ada imam gitu. Misalnya ada kahanap, ada teh sujud, Allahu Akbar geus beres. Jadi geus eta teh Allahu Akbar. Ari makmum nu teu ningali imam kan nyangkana geus kahanap, ti heula jadina teh. Ari imamna karek kitu, bari rada santai imam. Harusnya langsung Allahu Akbar. Makanya harus ini harus dipaskan supaya makmum nggak mendahului, ya, mendahului si imam gitu. Nah itu untuk ininya ya, bacaannya sudah, artinya sudah, kemudian kaidah fikihnya sudah. Secara makna, makanya tadi secara makna, karena semua sami Allah liman hamidah ini kata di sini bahwa Allah itu maha mendengar bagi siapapun ya. Jadi Allah itu maha mendengar. Jadi sami Allah liman hamidah tuh dari sami Allahnya Allah mendengar. Kemudian maknanya adalah Allah itu memberikan balasan gitu ya. Jadi sami Allahu liman hamidah itu Allah itu memberi balasan bagi siapa yang memujinya gitu. Jadi Allah ngebalas yang memujinya. Berarti kan makanya tadi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu harus disempurnakan supaya ada pujian di situ. Ya. Dan Allah itu mendengar, artinya adalah Allah tuh nanti membalas bagi siapa yang memujinya, ya. Gitu. Jadi Allah akan membalas apa? Membalas pujian. Pujian bagi kita itu adalah rahmat. Kalau pujian bagi Allah ya pujian, ya. Kita memuji Allah, mengagungkan Allah, ya. Tapi kalau Allah memuji kita, itu adalah rahmat, kasih sayang kepada kita, diberikan keberkahan hidup dan lain sebagainya begitu, ya. Jadi bukan memuji begini, oh si eta halus, nah, kan kita kalau istilah dalam sunnah puji teh, oh budak bager, budak naon, bukan gitu, ya. Aya mah asa tengaruh ke kita ya, gitu. Tapi pujian Allah itu adalah apa? Rahmat Allah, gitu. Kemudian satu lagi maknanya dari sini adalah Allah mengabulkan doa. Jadi sami Allah liman hamidah, Allah mau mendengar itu salah satu maknanya adalah Allah akan mengabulkan doa. Karena apa? Allah mendengar semua, ya. Allah itu mendengar. Nah ini coba ya, makna dari sami Allah liman hamidah ini nyambung kepada dari awal-awal. Bagaimana ketika doa iftitah saja itu sudah membuka pintu langit kan gitu, ya. Dari Allahu Akbaru kabira itu sudah membuka pintu langit. Pintu langit itu kan jalurnya doa. Di sini ditegaskan lagi bahwa Allah itu mendengar. Maka kalau Allah mendengar, maka banyaklah berdoa, kan begitu. Maka sholat adalah jalan terbaik untuk banyak berdoa, gitu. Jalan terbaik. Makanya nyambung lagi kepada kenapa sholat itu harus dijadikan solusi dalam hidup kita. Ya, harus dijadikan solusi. Kenapa kita harus minta tolong dengan sholat? Karena di situ doa kita dikabulkan salah satunya. Ya, jadi dengan sholat doa dikabulkan. Sudah jelas dari awal, pintu langit dah dibukakan. Silahkan berdoa sebanyak-banyaknya, gitu. Kemudian di situnya penuh dengan tasbih, pengagungan Allah, menyanjung Allah, memuji Allah, ya, bersyukur kepada Allah, ya. Di situnya berdoa dari mulai Al-Fatihah itu kan juga doa, ya kan? Kemudian ada surat-surat juga nanti doa di dalamnya. Kemudian setiap gerakan itu adalah doa juga.
dan setiap bacaan-bacaan di dalam sholat itu semuanya doa, ya. Apalagi silakan tambah dengan doa-doa yang masyhur, ya, doa-doa yang keinginan kita juga boleh, tapi kudu pakai bahasa Arab lamun dek dilisankeun. Jadi lamun teu bisa nyieun bahasa Arabnya, anu bahasa Arab we diapalkeun gitu. Ulah menta naon misalnya doana, menta kusuna, itu nggak boleh dilisankan. Ada ulama yang membolehkan, boleh tidak pakai bahasa lain, boleh dalam kolbu, tak boleh sedikit pun dilisankan kalau dalam sholat, karena dalam sholat harus full bahasa Arab, ya. Nah makanya lebih amannya apa? Ya doa-doa dari Quran, doa-doa dari hadis, atau doa para ulama yang sudah diarabkan, gitu ya. Kalau ingin doa yang dalam sholat yang dilisankan, gitu ya. Boleh itu banyak-banyaklah berdoa, ya, gitu. Kemudian makna-makna dari sami Allahu liman hamidah itu bahwa sebenarnya Allah itu tidak butuh pujian kita, ya. Allah itu tidak butuh pujian kita. Jadi pujian kita terhadap Allah itu tidak menambah atau kita tidak memuji itu juga mengurangi, gitu ya. Tidak memberikan manfaat atas Allah gitu pujian kita itu. Sugan ketika orang-orang tidak memuji Allah jadi hina, tidak. Atau kita memuji 1 miliar orang memuji Allah kemudian bertambah, tidak berpengaruh. Manfaatnya nggak ada bagi Allah, ya. Ya, Allah itu tidak kehilangan apapun kalaupun kita tidak memuji. Allah tidak akan menambah apapun kalaupun kita memuji. Tapi kitalah yang dapat manfaat dari memuji Allah, gitu. Itu yang harus dipahami, ya. Makanya jangan sampai kita berpikir ketika Allah nyuruh kita muji itu, ya, orang-orang yang pabaliut pikiran mah berarti Allah tuh hayang dipuji wae gitu, hayang didikiran, hayang diinget, kan seolah-olah begitu ya. Ini orang pikiran sengklek mah gitu ya, seolah-olah Allah nu butuh gitu. Kok Allah teh hayang dimentaan wae ku urang, hayang dipuji, hayang ditasbihan, hayang disebut-sebut 99 namanya. Padahal sebenarnya apa yang terjadi? Kitalah yang mendapatkan manfaat atau kitalah yang sangat butuh itu semua, ya. Jadi kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Jadi Allah itu tidak butuh sholat kita, kitalah yang butuh sholat, ya. Jadi kebutuhan kita, makanya pakai pola pikirnya, sholat itu kita yang butuh, bukan Allah. Maka ketika Allah manggil, itu tuh lagi ngingetin, hei kamu tuh butuh sujud pada kami, kata Allah. Butuh sujud padaku, butuh balik padaku, butuh berdoa padaku, butuh bertasbih padaku, karena manfaatnya balik lagi kepada kita, gitu. Berarti di sini kita sudah punya kaidah nih. Ibadah itu adalah kebutuhan kita untuk kehidupan kita, ya. Jadi kalau ingin lancar apapun, makanya balik lagi kepada ibadah kepada Allah, balikin kepada Allah, gitu. Karena kita yang butuh ibadah. Tadi kita butuh gaji Quran, bukan Allah butuh, ya, gitu. Sugan misalnya kita tidak baca Quran sealam dunia, apakah Quran itu menjadi runtuh? Tidak, tetap saja Al-Quran, gitu ya. Semua orang berhenti sholat, apakah Allah itu beres jadi Rob, menjadi ilah? Tidak, kan? Tetap Allah itu tetap jadi Rob, ya, tetap menjadi Al-Azim, tetap menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, tetap Allah itu menjadi ilah, ya kan? Menjadi Tuhan tetap, ya. Kalau kita tidak melakukan ibadah, berarti kita bukan abid. Kan kalau Allah mah tidak disembah juga tetap Allah, ya, tetap Rabb. Kalau kita
kalau beribadah jadi abid, kalau tidak ibadah kita tidak jadi abid. Persoalannya gitu. Jadi kita memang butuh jadi abid, jadi abdinya Allah, jadi penyembah Allah. Kan berarti kalau tidak ibadah berarti tidak menyembah, berarti bukan penyembah Allah. Kalau bukan penyembah Allah, itu bahkan ada salah satu kerasnya Allah terhadap kita itu, disuruh kita nyari bumi selain bumi Allah. Deka mana atuh? Acana maut eta bumi Allah, eta tanah. Eta saking bencinya kan, kalau bencinya orang misalnya kan diusir kan, nyanggeus atuh ari eta masih kaditu nyingkah nya leuheung jelema mah mun ngusir ngan ukur boga imah, berarti kaluar ti imah nah kita salamet. Atau boga daerah diusir ku bupati nya bisa kabupaten lain, diusir ku Indonesia bisa ka tetangga ka Malaysia. Adi ayeuna persoalanna diusir Allah dek ka mana gitu. Itu udah saking muaknya tuh Allah kepada makhluk kalau udah begitu. Sindiran keras bagi orang kufur, sindiran keras bagi orang yang tidak mau beribadah. Ya. Jadi keras kalau udah begitu kan udah level murka ya. Kan orang ibu-ibu misalnya ke anakna samurka-murkana nyancan ngusir, mun ngusir teh geus murka ujung tuh. Ngusir ti imah, nyari ngusir ti imah budak bisa kan ini nah gitu istilahnya kadulurna salamet. Iya geus diusir Allah lamun teu ibadah dek ka mana gitu persoalan. Itu yang harus kita pikirkan. Berarti yang kita butuhkan itu adalah menjadi abid Allah, dan menjadi abid Allah manfaatnya bagi kita bukan bagi Allah. Ya, jadi kita yang butuh ibadah, bukan Allah yang butuh diibadahi. Itu yang harus keyakinan. Maka nanti ketika mau ibadah teh kita tuh semangat karena kita yang butuh. Seperti kita semangatnya nyari duit, nyari beas, nyari sebongkah berlian katanya, nyari sesuap nasi kan gitu. Eta nyari sesuap kan udag-udagan. Kamana nyari sesuap nasi? Balikna teh teu meunah dengan dihuapkeun dengan sesuap. Padahal mah ulah sesuap nasi atuh dek naon sakarung beras meh awet sabulaneun gitu. Nah kan ka mana dek neangan saton beas lain sesuap nasi mah jadi ka imah teu marawa deui atuh. Nah sunapa teu nyanak kan geus dihuapkeun dengan sahuap tadi. Aya nu mere teh geus di jalan. Jadi bahasa kita aja ini kadang-kadang kan mengecilkan rezeki ya. Menghasilkan rezeki kita sesuap nasi gitu kan gitu. Padahal yang lebih enak gimana? Mencari karunia Allah, beres gitu. Mencari rezeki dari Allah. Nah, rezeki dari Allah nu kumaha Allah. Bisa loba, bisa saeutik, bisa cukup, bisa teu cukup kumaha urangna kan. Jadi yang kemah ganti ya, kalau untuk jangan lagi ada bahasa mencari sesuap nasi. Mencari apa? Mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah. Sesuap nasi mah ku Allah ge dibere we isa huap mah gitu, dihuapan di jalan ke usaha. Nah itu ya. Jadi ini mudah-mudahan ngebuka lagi-lagi terus kita pelajari bacaan sholat ini semakin meningkatkan iman kita, kemudian pola pikir kita, sudut pandang kita memandang sholat, kemudian tauhid kita kepada Allah kan jadi berubah insyaallah. Nah gitu ya. Ya. Jadi ini dampak-dampak bagi kehidupannya ya, kalau dikaji ini memang enak. Kayak tadi, kita tuh yang butuh sholat, kita tuh yang butuh ibadah, bukan Allah. Maka ketika Allah nyuruh, itu cuma ngingetin, "Woi, kamu tuh butuh saya," kata Allah. Waktunya sholat, "Hei, kamu tuh butuh saya." Waktunya zikir, "Kamu tuh butuh saya." Waktunya doa, "Kamu tuh butuh saya." Gitu kata Allah. Kita ngingetin Allah mah. Jadi lain Allah butuh disembah. Maka dengan begitu, jadi nanti pola pikirnya ketika adzan, saya diingatkan harus sholat karena saya yang butuh sholat gitu. Ya, oh sangat saatnya saya baca Quran karena saya yang butuh Quran. Saya yang butuh ilmu. Maka datangi majelis-majelis seperti ini kan jadi semangat karena kan kita yang butuh ilmu kan. Bukan Allah yang butuh ilmu, tapi kita yang butuh petunjuk Allah.
maka datangi. Jadi semangat bukan beban. Ya, ngaji, aduh beban. Kemudian diajar ikro dah, kan beban dah. Naon, hese berat gitu. Ya. Tapi kita yang butuh mindsetnya, maka bakalan semangat gitu. Ya. Karena bukan Allah yang butuh di ngajiin gitu. Bukan, lisan kita yang butuh mengucapkan kalimah-kalimah Allah ya, yaitu salah satunya Al-Qur'an. Wallahu a'lam ya, segitu dulu sampai sami Allahu liman hamidah ya. Jadi jangan sampai salah juga kalimatnya, karena kalimatnya salah berarti salah juga artinya ya. Jadi huruf per hurufnya harus diperhatikan ya supaya tidak keliru. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقرب الله عملا صالحا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم
بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahiran wa la tastafti fihim minhum ahada ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا
kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tawlim minhu syai'a wa bajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aksaru minka malan wa azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la'ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursil 'alayha husbanan minas samaa'i fatusbiha sa'idan zalaqa aw yusbiha ma'uha ghawran falan tastati'a lahu talaba wa hita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffayhi 'ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun sawaban wa khairun uqba wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa wa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marratin bal ja'amtum allan naj'ala lakum maw'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أمضي
la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihima qasasa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعلمون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا
wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من
من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كان سعيهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله اللهم ارحمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.